wirid Allah Allah Allah, tapi khususnya cuma sebentar, ingatnya cuma sebentar. Orang zikir belum tentu ingat, tapi kalau sudah ingat dan terlihat zikirnya tidak terlihat. Nah, orang wirid belum tentu zikir, tapi kalau orang sudah zikir wiridannya tidak terlihat. Sarana wirid itu ada sudah ditentukan, ya, yaitu kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai sarana wiridan, betul tidak? Tapi sarana zikir itu banyak macam. Apa yang kau lihat bisa sebagai alat peraga untuk ingat kepada Allah. Melihat jamaah ingat Allah, artinya apa? Allah sama seperti bilang, hei, tidak ada yang punya tempat zikir seperti ini, panggung sebesar ini, ada nggak? Se-Indonesia ini bukan sombong, ada nggak? Nggak ada. Apa nggak mampu bikin? Mampu. Bukan nggak mampu bikin, berapa cuma biayanya? Ya, mampu bikin. Bikin panggungnya bisa, bikin lapangan zikir seluas seperti ini. Apa ada? Pernah kamu lihat? Yang dipakai setiap malam minggu? Hah? Atau setiap seminggu sekali? Ada? Kalau dibuat maulidan itu penumpang ada gitu. Itu ada. Tapi itu ada. Bukan sombong, bukan. Apa nggak mampu? Mampu kalau cuma bikin tempatnya. Tapi mampukah mengisi tempatnya itu? Tidak bisa kalau Allah yang mengisi. Bikin panggungnya boleh bisa besar, tapi kalau nggak diisi sama Allah, nggak ada isinya. Bikin tempat zikirnya bisa luas, tapi kalau nggak diisi sama Allah, siapa yang memberikan? Bikin tempatnya gampang, tapi ngisi isinya itu yang susah. Wiridan itu mudah, tapi mengisi wirid dengan zikir itu yang tidak mudah. Paham? Wiridan itu gampang, betul nggak? Ya, tapi mengisi wirid dengan zikir itu yang ingin saya sampaikan kepada jemaah. Isilah wiridanmu dengan zikir kepada Allah. Zikir. Isilah sholatmu dengan zikir kepada Allah. Isilah doamu dengan zikir kepada, jalankan hidupmu dengan zikir kepada, itu yang terpenting. Ketika sudah diisi dengan Allah, maka yang terasa adalah denyut nadimu karena Allah, betul. Detak jantungmu karena Allah, desah nafasmu, gerak langkahmu karena Allah. Kenapa demikian? Karena kamu sudah ada di dalam itu, ingat kepada Allah, merasa kepada Allah. Di dalam detak jantungmu merasa Allah yang mendenyut. Ada Allah di dalam denyut nadi. Ada Allah di dalam detak jantungmu, ada Allah di dalam gerak dan langkahmu, ada Allah di dalam hidup dan matimu. Yang ada semua. Ada Allah di dalam rezekimu, di dalam kecukupanmu, di dalam kemiskinanmu, di dalam kekayaanmu. Selalu ada Allah. Di dalam sedekahmu ada Allah. Itu namanya zikir, merasa Allah. Baru diamnya merasa, isilah zikir, isilah wiridmu dengan zikir kepada Allah. Isilah sholatmu dengan zikir kepada, isilah langkahmu dengan zikir kepada, isilah gerakmu dengan zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat. Maka kenapa saya bilang begitu? Isi sholatmu dengan ingat, dengan zikir kepada Allah. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Katanya innani, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, betul? Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Terus fa'budni, maka sembahlah aku, katanya Allah. Katanya Allah. Fa'budni, sembahlah, wa aqimus sholat, betul. Dan dirikanlah sholat li
mengingat aku. Apa artinya sholat tapi kamu lalai kepada Allah? Orang disuruh sholat supaya ingat kepada Allah. Dan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Sholat rajin, tapi kadang sering nyakitin orang. Sholat rajin, kadang hidupnya ngeluh terus karena sholatnya tidak diisi dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau sholatmu betul-betul kau isi dengan Allah, apapun yang terjadi yang datang kepadamu itu akan kau isi dengan Allah. Dapat nikmat diisi zikir, ingat kepada Allah. Seperti itu. Makanya saya bilang, ya Allah, sambungkanlah ruhnya jamaah manaqib dengan ruhku. Itu yang saya minta. Dan bersama ruhku sambungkan dengan ruhnya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bersama ruh beliau sambungkan ruh kami dengan ruhnya Rasulullah, ya Allah. Kenapa? Karena ruh Rasulullah, ruhnya Syaikhul Qadir, ruhnya wali Allah selalu bersama dengan Allah. Hatinya selalu bersama, diamnya bersama, geraknya bersama, kehendaknya bersama, keinginannya bersama, tak terlepas dari Allah. Orang yang sudah seperti itu ya wajar kalau kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wajar ya. Walinya Allah tidak punya takut, tidak punya khawatir. Kenapa? Karena selalu penuh terisi dengan zikir kepada Allah. Dan tidak mungkin selalu ingat kepada Allah, tidak mungkin ingat kepada Allah kalau tidak amanu wa taqwa. Syaratnya ingat kepada Allah itu harus amanu wa taqwa. Betul? Betul? Ya sudah seperti itu. Hidup jamaah manaqib. Ini ngaji loh ya. Ini ngaji hati, ngaji rasa. Ngaji kitab tapi rasanya nggak dikaji. Ngaji kitab hati ini nggak dikaji. Akhirnya isi nih macam-macam. Harus diingat ya. Sama dengan gini. Qalbul mu'min baitullah. Rumah orang mukmin itu hatinya orang mukmin rumah Allah. Sekarang gini. Namanya rumah berarti yang berhak ada di rumah itu siapa? Pemilik. Betul. Nah kalau hatimu itu adalah rumah Allah, berarti yang berhak ada di hati kamu siapa? Terus kamu siapa? Kamulah yang menjaga hati itu. Jangan sampai dimasukin selain dari sang pemilik hati itu sendiri. Siapa? Siapa pemiliknya? Ilmu mau menguasai hati kamu, jangan kau izinkan. Walaupun kitabmu sudah melontok, ya kitabnya yang melontok ya. Ya, wah itu orang kitabnya melontok, berarti nggak dibaca-baca sama yang melontok ya. Ya, walaupun ilmu kitabnya sudah buat di luar kepala segala macamnya sudah ya, tapi hatimu harus dijaga. Qalbul mu'min baitullah, hatinya orang mukmin itu rumah Allah. Karena yang berhak menghuni rumah adalah pemilik rumah. Nah, karena hatimu sebagai rumah Allah, maka kamu harus jaga hati itu. Jangan sampai diizinkan masuk selain sang pemilik, yaitu Allah. Karena tidak ada yang diizinkan masuk dalam hati kecuali Allah, masalah tidak masuk. Cuma ada di luar, makanya tidak membuat hati gelisah. Punya masalah apapun tidak masuk di hati, karena hati cukup milik Allah. Ketika hati isinya Allah, semua yang mengalir dalam darahmu, semua yang bergerak dalam dirimu, komandonya adalah hati, maka yang merasa adalah Allah. Kalau masalah masuk di hati, gelisah, hati gelisah. Sejak ditagih
Kalau mikir masalah-masalah dunia, masalah kebutuhan, maaf kadang orang gelisah hanya gara-gara kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak membuat gelisah, tidur tidak nyaman. Ya, bahkan kalau katanya orang ahli qiraat dari Jember bilang ini, tak nyaman orang di odan ngakan tak nyaman tedung tak ngidep. Kalau di Indonesia kan gini, tak enak orang punya utang makan tak enak tidur tak nyenyak. Gelisah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan hatinya dipenuhi dengan masalah, hatinya diisi dengan kebutuhan, gelisah, tidur tak enak, kepala nyut-nyutan, tensi naik, kolesterol naik, gula naik, peler berkecil, tensi naik, gula naik karena banyak masalah, pelernya susut. Ingat itu, halin aja lah. Ini fakta. Buat apa? Uang banyak, mobil bagus, potong lekoi. Aduh. Paham sudah? Jadi kulbun mukmin baitul. Oh ini sebenarnya aneh nih kalau ngaji nih udah kelas ini sudah. Tidak apa-apa saya buka. Karena harus yang tertentu. Oh tidak. Ya, makrifat itu wajib dimiliki oleh semua orang yang mengaku dirinya Islam, iman kepada Allah. Wajib. Wajib itu. Hatimu qalbul mukmin baitullah. Bagaimana mungkin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat, ya tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat illa man atallaha, kecuali orang yang sampai kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Seperti apa hati yang selamat? Itu tadi, hati yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Betul atau betul? Betul. Orang yang semacam ini bisa kamu jadikan sebagai pegangan, apa namanya, wasilah, ya. Bisa kau jadikan ittabi'u man la yas'alukum ajra, kata Allah, ya. Ikuti oleh orang yang tak mengharap balasan selain kepada Allah. Saya belum sampai ke situ jemaah, makanya saya berwasilah, minta kepada Allah, ya Rabb, sambungkan ruhku dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkan ruhnya jamaah, ruhnya keluargaku, anak cucuku dan orang-orang yang cinta kepadaku. Sambungkan ruh mereka dengan ruhku, bersama ruhku sambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruhnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya dapat merasakan kayak apa sih yang namanya lezatnya iman kepada Allah, kayak apa sih yang namanya makrifat kepada Allah, biar bisa merasakan. Kadang mau ngaji hikam melulu, ngaji hikam tapi masih ruwet, ngaji hikam tapi masih iri kepada orang, masih suka membahas orang lain, masih mengecilkan orang lain, merasa dirinya paling sampai kepada Allah, seakan-akan yang lain tak bisa sampai kepada Allah. Semakin kau dalam mengajinya, semakin mengerti tentang Allah, maka kamu semakin tidak banyak bicara. Artinya apa? Tak banyak membahas orang, karena kenal, ya kan. Kadang yang banyak ngomong orang yang nggak kenal sok tahu. Biasanya orang yang tahu itu nggak sok, yang sok tahu katanya tuh yang kadang sok tahu, baru katanya kadang merasa besar kepala. Itu neraka itu besok. Hidup jamaah lagi. Luar biasa. Mau
saya lanjut? Ingat itu. Karena qurbul mukmin baitullah, maka jaga hatimu. Jangan sampai ada selain Allah. Masalah jangan masuk di hati. Betul? Taruh di luar. Masalah boleh kamu pikirkan, tapi jangan sampai menguasai hati kamu. Ya. Istri main HP melulu. Jangan masuk di hati. Kantongin aja. Apanya? HP-nya kamu kantongin. Jual biar gak main HP melulu. Hidup jamaah mana ge? Masih mau ikut apa? Jam berapa? Hah? Jam berapa? Setengah 12. Ingat-ingat itu ya, ingin merasakan tenang hidup ya, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Waktu wiritan, begitu selesai wiritan, gelisah lagi. Kenapa? Cuma wiritannya, bacanya yang kamu baca, tapi hatimu kosong dari Allah. Yang ada cuma masalah. Bagaimana mungkin bisa tenang? Betul? Maka kosongkan hatimu dari selain Allah. Biarkanlah hanya Allah yang ada di dalam hatimu. Adapun yang lain taruh cukup ada di luar hati kamu. Ya memang harus begitu. Itulah yang saya minta. Makanya mintalah ya Allah, sambungkanlah ruhku. Nah, apa minta Allah supaya disambungkan dengan ruhnya Allah. Ya, bersama ruhnya Allah, sambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkan dengan ruhnya Rasulullah ya Allah. Nanti kamu akan merasakan. Ya. Tidak usah saya tanya paham, tidak usah, percuma. Paham, baik, tak bakalan paham kalau nggak dibikin paham Allah. Yang penting dengarkan, minta ke Allah, semoga Allah nanti yang akan memberikan kepaham. Apa artinya paham kalau tidak bisa merasakan? Yang kuharapkan bukan kamu paham dengan apa yang disampaikan. Yang kuharapkan kamu dapat merasakan dan mengamalkan apa yang saya sampaikan. Apa artinya paham tapi nggak diamalkan? Apa artinya kamu paham tapi tidak bisa merasakan? Paham, maksudnya ya kafi, wahai zat yang mencukupi, percaya apa yang cukupin Allah, paham doang. Tapi kamu tidak merasakan. Saya dapat merasakan betul bahwa yang mencukupi itu adalah Allah. Saya merasakan betul, alhamdulillah, anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, semuanya kebutuhan terpenuhi. Ya Allah, saya merasakan betul semuanya Allah yang mencukupi. Bukan karena pekerjaanku dulu, saya sebelum punya istri, punya anak sudah kerja, tapi jangankan buat anak istri, buat diri sendiri kadang tak cukup. Merasa enggak? Kadang dulu masih sendirian, hasil usaha karena dapat gaji buat diri sendiri enggak cukup. Tapi begitu punya keluarga, punya anak, malah bisa banyak hal yang kamu miliki kalau bukan Allah yang mencukupi. Itu yang harus kita sadar. Karena kita enggak sadar. Ya. Tahu orang tidur? Tahu orang tidur? Orang tidur. Dikentutin aja tetap aja. Terus didudukin gitu. Enggak merasa. Karena maka jangan kau biarkan hatimu tertidur dari Allah. Ya. Jangan kau biarkan hatimu tertidur dari Allah, agar kamu merasakan apa-apa yang kamu rasakan sebagai nikmat dan karunia dari Tuhan kamu, dari Allah. Setuju? Setuju? Hidup jamaah mana ge? Sudah ngumpulin? Apa coba? Jangan lupa ya. Nanti taruh di tas plastik, kamu tulis namanya ya. Nama siapa, min siapa, alamat mana, terus nomor